Assalamualaikum teman-teman, saya Faradila Margariafar. Saya akan membahas studi kasus serangan terhadap objek sipil, yaitu kasus Rumah Sakit Al-Ahli Arab di Gaza. Yang pertama ada kronologi kasus. Pada 17 Oktober 2023 terjadi ledakan besar di area parkir Rumah Sakit Al-Ahli Arab, juga dikenal sebagai Baptist Hospital di kota Gaza. Rumah sakit berusia puluhan tahun ini dikelola oleh gereja Anglikan dan sempat dijalankan misi Baptis Amerika. Ledakan terjadi di halaman rumah sakit yang saat itu dipadati oleh warga sipil yang mengungsi dari serangan udara Israel di area utara Gaza. Klaim mengenai penyebab ledakan ini saling bertentangan hingga pada saat ini. Kementerian Kesehatan Gaza menuduh ini adalah serangan udara Israel dengan korban tewas dilaporkan mencapai 471 orang. Meski angka ini kemudian dipertanyakan berbagai lembaga independen karena rasio korban tewas dan terluka yang tidak biasa. Di sisi lain, pihak Israel mengklaim ledakan disebabkan oleh roket yang gagal meluncur milik kelompok bersenjata Palestina, yaitu Islamic Jihad, yang jatuh kembali di area rumah sakit. Islamic Jihad sendiri membantah bertanggung jawab atas insiden tersebut. Pasukan Israel masuk lebih jauh ke jalur Gaza pada hari Jumat dan meledakkan satu-satunya rumah sakit khusus kanker di wilayah itu. Rumah sakit itu terletak di koridor Netzarim yang membelah Gaza menjadi dua dan dikuasai oleh pasukan Israel dalam perang yang telah berlangsung selama 17 bulan ini. Militer Israel mengatakan mereka menyerang rumah sakit persahabatan Turki-Palestina yang sebelumnya tidak dapat diakses oleh dokter dan pasien selama perang karena militan Hamas beroperasi di lokasi tersebut. Turki yang membantu membangun dan mendanai rumah sakit tersebut mengatakan pasukan Israel pada suatu saat akan menggunakannya sebagai pangkalan militer. Ada video dari Tribun Network. 4 hari sebelum insiden tersebut, Israel telah memerintahkan evakuasi seluruh rumah sakit di utara Gaza termasuk Rumah Sakit Al-Ahli Arab. Sehari sebelumnya, serangan terhadap bangsal kanker rumah sakit juga sempat dikonfirmasi oleh organisasi HAM Al-Haq. Menurut WHO, dalam 10 hari sebelum insiden terjadi, tercatat 51 serangan terhadap fasilitas medis di Gaza. Berbagai lembaga independen turun tangan menganalisis bukti video dan forensik. Hasilnya tidak sepenuhnya seragam, seperti Human Rights Watch, dan sebagian besar media besar seperti AP, CNN, The Guardian, dan The Wall Street Journal menyimpulkan kemungkinan besar penyebabnya adalah roket yang salah tembak. Sementara itu, forensik arsitektur dan Al Jazeera tetap mempertanyakan versi ini karena menyebut arah proyektil justru mengarah dari sisi dikuasai oleh Israel. Selanjutnya ada kerangka teoritis. Ada beberapa prinsip dalam hukum humaniter internasional yang relevan. Yang pertama ada perlindungan khusus fasilitas medis. Konvensi Jenewa 1 tahun 1949 pasal 19 dan Konvensi Jenewa 4 pasal 18 menegaskan bahwa rumah sakit dan fasilitas medis harus dilindungi dan dihormati dalam segala keadaan apapun, dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan. Ini adalah salah satu perlindungan paling fundamental dalam hukum perang. Yang kedua, prinsip distinction atau pembedaan. Pihak yang berkonflik wajib selalu membedakan antara objek militer yang menjadi sasaran sah dan objek sipil yang harus dilindungi, termasuk rumah sakit, sekolah, tempat ibadah. Menyerang objek sipil secara sengaja merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, bahkan bisa dikategorikan kejahatan perang. Jika ada prinsip proportionality dan precaution.
Meski suatu objek awalnya sipil bisa kehilangan perlindungannya jika digunakan untuk tujuan militer. Pihak penyerang tetap wajib mengambil langkah pencegahan untuk minimalisir korban sipil, dan serangan harus proporsional. Dampak terhadap warga sipil tidak boleh berlebihan dibanding keuntungan militer yang diharapkan. Yang keempat, ada syarat hilangnya perlindungan. Pasal 19 Konvensi Jenewa 1 menyebutkan rumah sakit bisa kehilangan perlindungannya jika digunakan untuk melakukan tindakan yang merugikan musuh di luar tugas kemanusiaannya. Namun ini ada syarat khusus. Harus ada peringatan terlebih dahulu dengan batas waktu wajar sebelum diserang, kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak. Yang kelima, ada prinsip benefit of doubt atau praduga status sipil. Dalam protokol tambahan 1 pasal 52, jika ada keraguan apakah suatu objek digunakan untuk tujuan militer atau sipil, objek tersebut harus dianggap sipil. Artinya beban pembuktian ada di pihak yang ingin menyerang objek tersebut, bukan sebaliknya. Kita sudah masuk ke analisis. Dalam skenario pertama, jika penyebab roket gagal meluncur dari kelompok bersenjata Palestina, berdasarkan prinsip dictation, kelompok bersenjata tetap punya kewajiban untuk memastikan senjatanya diarahkan secara akurat ke sasaran militer atau musuh, bukan area padat penduduk sipil. Kegagalan teknis yang menyebabkan jatuhnya korban sipil bisa dikategorikan sebagai pelanggaran prinsip precaution dalam penggunaan senjata, terlepas dari niat awal, karena kelompok bersenjata yang beroperasi di area padat penduduk atau penduduk sipil punya tanggung jawab lebih besar untuk memastikan akurasi persenjataannya. Yang kedua, ada skenario selanjutnya. Jika penyebabnya serangan udara Israel, ini akan menjadi pelanggaran langsung terhadap perlindungan khusus fasilitas medis, kecuali Israel bisa membuktikan rumah sakit tersebut telah kehilangan perlindungannya karena digunakan untuk tujuan militer atau tujuan perang, dan sudah memberi peringatan yang memadai sebelumnya. Fakta bahwa evakuasi sudah diperintahkan 4 hari sebelumnya bisa dipakai sebagai argumen sudah ada peringatan. Namun ini tetap harus diuji apakah peringatan tersebut cukup spesifik dan wajar waktunya. Insiden ini menunjukkan keterbatasan akuntabilitas hukum humaniter internasional sendiri dalam konflik aktif yang masih berkelanjutan. Meskipun PBB menyerukan investigasi independen dan membentuk Independent International Commission of Inquiry, akses ke lokasi serta kondisi perang menghambat penyelidikan menyeluruh. Akibatnya, media dan lembaga investigasi independen seperti Forensic Architecture, Bellingcat, Al Jazeera Sana, dan Earshot dan CNN berperan penting melalui open source investigation, meski temuan mereka tidak selalu menghasilkan kesimpulan yang sama atau beda pendapat. Kasus ini memiliki 4 dampak utama bagi hukum humaniter internasional sendiri. Yang pertama, menurunnya kepercayaan terhadap narasi resmi, sehingga investigasi independen semakin diandalkan daripada menggunakan hukum humaniter internasional, meski hasilnya sering berbeda antara independennya. Kedua, melemahnya perlindungan terhadap fasilitas medis karena serangan terhadap layanan kesehatan semakin sering terjadi. Yang ketiga, pembuktian kejahatan perang menjadi semakin sulit dalam konflik modern
sehingga akuntabilitas hukum kerap tertunda. Yang terakhir, keempat, korban sipil sering dimanfaatkan sebagai alat legitimasi politik dalam perang informasi oleh pihak-pihak yang berkonflik. Yang terakhir ada kesimpulan dan proyeksi masa depan. Kasus Rumah Sakit Al-Ahli Arab mengajarkan bahwa perlindungan hukum humaniter internasional terhadap fasilitas medis meski secara normatif tegas dan tidak ambigu dalam teks hukum, sangat rentan runtuh dalam praktik ketika berkonflik langsung secara intens. Akses investigasi independen pun juga terhambat dan kedua belah pihak punya kepentingan besar untuk mengendalikan narasinya sendiri-sendiri. Kasus ini juga menunjukkan bahwa ketidakpastian faktual bukan alasan untuk mengabaikan analisis hukum. Justru sebaliknya, kerangka hukum humaniter internasional tetap bisa dipakai untuk menguji tanggung jawab di bawah skenario manapun yang mungkin bisa terjadi. Kedepannya kasus Rumah Sakit Al-Ahli diperkirakan akan tetap diperdebatkan karena investigasi sangat sulit diselesaikan secara konklusif secara konflik berlangsung. Peran investigasi open source akan semakin penting, tetapi memerlukan metodologi yang lebih transparan dan kredibel. Selain itu, tuntutan untuk memperkuat mekanisme akuntabilitas secara real time akan meningkat, sementara lemahnya akuntabilitas atas serangan terhadap fasilitas medis berisiko semakin mengikis norma perlindungan dalam konflik di masa depan. Dan terakhir ada kasus Rumah Sakit Al-Ahli Arab mengingatkan kita bahwa dalam perang, korban pertama seringkali bukan hanyalah nyawa manusia, tapi juga kepastian akan kebenaran itu sendiri, dan tanpa kepastiannya, penegakan hukum humaniter internasional akan terus menghadapi tantangan mendasar dalam menjamin akuntabilitas bagi mereka yang paling rentan di area konflik atau area perang. Terima kasih.